Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dan juga selamat datang di MAP Virtual Church. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan juga kita akan memulai acara ibadah pada hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, setiap anugerah-Mu yang tidak pernah terhingga bagi kami. Dan juga kami mohon supaya acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan kami bisa menikmati kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita akan memulai acara ibadah hari ini. Yang siap dan percaya katakan amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Ajaib Kau Tuhan. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu, yang tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya Kau yang sama-sama kita katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama kita katakan dari awal ya. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, sama-sama kita katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Baiklah, sebelum kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, saya ajak sekali lagi sama-sama kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap pengorbanan-Mu Tuhan, setiap kebesaran-Mu Tuhan, setiap kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah habis Tuhan sampai detik ini Tuhan. Selidiki terus Tuhan hati kami Tuhan, bawa hati kami Tuhan, hati kami yang hancur ini Tuhan dan haus akan Engkau Tuhan. Sama-sama kita mau naikkan pujian dan penyembahan ini. Selidiki aku, lihat hatiku,
tersembunyi bagi, sama-sama kita katakan sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Sama-sama kita katakan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Ini dia pujian dan penyembahan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang dibawakan Tuhan dapat termateraikan Tuhan dan juga dapat dipakai Tuhan di hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap Tuhan yang boleh Kau taruhkan untuk kami Tuhan. Dan semoga firman Tuhan yang ada pada hari ini menjadi rema buat kami Tuhan. Dan untuk rekan-rekan yang siap dan juga mendengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama kita katakan amin. Haleluya, salam kekasih Kristus. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di channel MAP Virtual Church untuk minggu ini, dan kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita sepanjang minggu ya. Dari hari Senin sampai hari Minggu ini Tuhan selalu menyertai saudara, dan setiap saudara juga begitu rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tentu Roh Kudus akan memberkati dan memberikan hikmat supaya di dalam kita mendengar firman itu pun kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kita ini berkenan bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan dalam memuji dan menyembah ini bukan hanya menyenangkan telinga kita saja atau telinga pendengar, tetapi di dalam pujian penyembahan kita Allah bertahta. Sehingga apa yang Anda naikkan pada saat puji-pujian itu, Anda diberikan damai sejahtera oleh Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi tujuan dan kerinduan kita semua. Dan kita hidup ini tentu karena kemurahan Tuhan. Ya, kita ini bisa ada sebagaimana sekarang ini semua karena kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan. Maka kita tetap harus bersyukur. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mungkin sering sekali mendengar banyak firman yang membawa kita kepada bagaimana pengenalan akan Tuhan. Tentu itu hal yang baik. Tetapi banyak juga firman yang kita dengar membawa kita kepada arah yang duniawi, atau banyak menyinggung hal-hal duniawi, yaitu mengenai kemakmuran, kesejahteraan hidup, ya, berkat-berkat. Nah, itu juga banyak yang mungkin saudara dengar mengenai itu. Namun semua ini saudaraku, harus saudara lebih lagi ya mendalami firman itu atau mendengarkan firman itu yang membawa kepada pengenalan akan Tuhan, yang membawa kepada keselamatan. Ya, makanya keselamatan ini hal yang sangat utama untuk kita bicarakan atau untuk kita bisa pahami di dalam kita sudah ditebus oleh Yesus, dan bagaimana di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab yang menyatakan mengenai keselamatan manusia, keselamatan orang-orang percaya. Penting sekali kalau kita hidup tanpa nanti kita selamat, tentu apapun yang saudara hasilkan di muka bumi ini, apapun yang saudara peroleh, apapun achievement saudara atau pencapaian saudara di dalam hidup ini, sesukses apapun, itu tentu tidak ada gunanya semua kalau pada saat akhirnya nanti Anda tidak selamat. Nah, makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting sekali banyak kita mendengar tentang keselamatan, bagaimana firman Tuhan itu yang membawa kita kepada keselamatan, apa yang dikehendaki Tuhan dan apa yang sudah dilakukan bagi Tuhan bagi kita, sehingga kita benar-benar ya mengerti keselamatan itu, dan itu yang terus membawa kita lebih lagi mencintai Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita mengenai keselamatan, yaitu hukum rohani tentang keselamatan. Hukum rohani tentang keselamatan. Nah, kita belajar mengenai firman Tuhan, kita ambil di ayat Yohanes 3 ayat 16 ya. Ini tentu ayat yang sudah sangat-sangat sering kita dengar, tetapi nanti banyak ayat-ayat yang membawa kita kepada pengertian akan keselamatan ini. Nah, kita baca Yohanes 3 ayat 16, dikatakan begini.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam memahami keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus, setiap orang percaya harus mengerti dan memahami isi Alkitab atau apa yang dikatakan oleh firman Tuhan secara keseluruhan. Namun kita harus tahu bahwa tidak seorang manusia pun yang dapat secara sempurna memahami seluruh isi Alkitab sejauh manapun dia belajar, sedalam apapun dia belajar. Tetapi kalau dibilang itu sempurna memahami, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Dan kita ini manusia punya kemampuan atau keterbatasan di dalam kemampuan untuk segala sesuatu hal. Apalagi Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, ya, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tidak terbatas. Tidak mungkin kita memahaminya dengan keterbatasan pikiran-pikiran kita. Nah, makanya saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus harus pakai atau harus kita berikan Roh Kudus dengan seluas-luasnya di dalam kita membaca Alkitab, di dalam kita mendengarkan firman gitu ya, harus dengan kuasa Roh Kudus supaya kita bisa diberikan pengertian dan memahami apa yang dimaksud oleh firman itu. Namun cara sederhana dalam kita menata informasi mengenai Injil atau hal-hal yang mengenai Injil ya, bisa kita kategorikan untuk di dalam memahami keselamatan ini, memahami Injil mengenai keselamatan ini, bisa kita ambil 4 hal ya, bisa kita ambil 4 hal, yaitu apa saja 4 hal rohani yang dapat dipahami secara sederhana tentang keselamatan kita itu. Pertama saudaraku, mari kita lihat 4 hal rohani itu. Pertama, hukum rohani yang pertama itu yang harus dipahami oleh orang percaya adalah bahwa Tuhan mengasihi Anda dan memiliki rencana yang indah bagi hidup Anda. Bagaimana mengetahui hal itu? Bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup Anda. Tadi kita udah baca ayat firman yang di atas tadi, Yohanes 3 ayat 16 itu tadi ya, bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tentu firman ini tidak serta-merta ya, karena firman itu begitu indah bagi kita, kita comot untuk membenarkan pendapat atau pemahaman kita. Bukan demikian, melainkan setiap firman yang ada di Alkitab ya saling berkaitan satu sama lain. Makanya kita harus membaca secara keseluruhan isi Alkitab itu, supaya antara ayat yang satu dengan ayat yang lain saudara bisa menarik benang merahnya ya. Jadi itu seperti mata rantai, tidak terpisahkan. Nah, dalam hal memahami hukum rohani yang pertama ini tadi, bahwa Tuhan mengasihi Anda dan memiliki rencana yang indah bagi hidup Anda, itu memahaminya ya, tentu pertama menyatakan bahwa Tuhan mengasihi Anda sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Yohanes 3 ayat 16 ini tadi, karena kasih itu tadi. Nah, ini tentu dikuatkan atau dinyatakan lagi oleh firman Allah. Kenapa kita bisa yakin dengan itu? Ada firman yang menyatakan juga untuk menguatkan Yohanes 3 ayat 16 ini tadi. Ada firman di Yohanes 10 ayat 10 memberikan alasan bahwa kita ini benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Nah, Yohanes 10 ayat 10 ini memberi kita alasan kedatangan Yesus ke dunia sebagai juru selamat. Sehingga tidak hanya karena tadi kita tahu, oh mungkin saya karena dikasihi Allah. Tetapi bagaimana dia bisa mengasihi kita? Nah, Yohanes 10 ayat 10 ini mengatakan begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi benar bahwa Yesus itu datang buat kita untuk apa? Supaya kita mempunyai hidup. Artinya kalau
karena kasih Allah tadi akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya supaya semua orang yang percaya itu mempunyai kehidupan yang kekal atau beroleh hidup yang kekal. Nah, kenapa dia datang? Karena dia bilang, aku mau supaya kamu semua mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan aku bukan seperti pencuri. Kalau pencuri katanya datang itu hanya membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang memberikan hidup. Nah, ini maknanya, makanya hukum yang pertama bahwa keselamatan kita itu benar-benar terjadi, benar-benar ada, benar-benar diberikan oleh Tuhan, yaitu mengenai hal yang pertama ini tadi, karena besar kasih Allah akan dunia ini, dan karena Yesus yang mana anak tunggal yang utus Allah untuk menyelamatkan kita itu memang datang untuk memberi kita hidup dan memberinya supaya mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, apa yang menghalangi kita dari kasih Allah dengan kedatangan Dia ke dunia ini, dan apa yang menghalangi kita dari hidup berkelimpahan? Setelah tadi kita tahu bahwa Yesus itu datang kepada kita untuk memberikan kita hidup, ya, karena kasih Allah ini tadi, apakah setelah itu tidak ada hal lain lagi yang harus kita perbaiki atau harus kita khawatirkan atau harus kita hindari, begitu ya? Nah, dikatakan di sini tentu Dia datang ke dunia ini, tetapi tentu banyak juga orang yang tidak percaya. Banyak juga yang menghalangi kita dari hidup berkelimpahan atau menghalangi kita untuk mempunyai hidup itu. Nah, bagaimana ini? Apa yang menghalangi kita dari kasih Allah itu? Nah, ada hukum rohani yang kedua. Yang kedua ini adalah bahwa kita harus memahami, orang percaya adalah bahwa manusia telah dinodai oleh dosa dan karena itu terpisah dari Tuhan. Sehingga kita tidak dapat mengenal lagi rencana Allah bagi hidup kita. Pertama tadi, Allah karena kasih-Nya memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Tetapi itu tidak secara otomatis bahwa manusia langsung menjadi percaya. Kenapa begitu? Ya, karena ini tadi hukum rohani yang kedua, bahwa manusia telah dinodai oleh dosa. Karena dosa, inilah yang membuat kita tidak mengenal lagi rencana Allah. Walaupun Allah memberikan anaknya kepada kita sebagai tebusan kita, sebagai juru selamat kita, tetapi kita masih sulit untuk mengenal Dia. Masih sulit kita untuk bisa menerimanya dengan sepenuh hati, begitu ya. Makanya ini dosa ini yang membuat kita menjadi seperti itu. Dosa ini yang menghalangi kita dan menjadi kita terpisah dengan apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita berdosa, kita sangat gampang memahami rencana Tuhan dalam hidup kita, tetapi karena dosa itu, sehingga itu yang menghalangi kita tidak mengenal Allah lagi. Kita terpisah dengan Allah. Hal ini dinyatakan juga oleh Alkitab di Roma 3 ayat 23, dikatakan begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini sangat-sangat menyedihkan sekali, karena dengan kita kehilangan kemuliaan Allah itu berarti kita kehilangan maksud dan tujuan Allah dalam hidup kita. Kita kehilangan apa rencana Allah yang baik dalam hidup kita. Kita kehilangan kehidupan yang kekal yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita kehilangan itu karena dosa. Nah, oleh karena dosa ini, semua tentang Allah menjadi kabur bagi manusia. Apa yang tentang Allah itu kita jadi tidak lagi jelas melihatnya bagaimana Allah itu, karena dosa. Dan akibat dosa tersebut tidak berhenti pada kita tidak mengenal Allah saja, namun selanjutnya ada efek yang luar biasa, yang sangat-sangat merugikan kita, sangat menyedihkan sekali. Efek yang luar biasa ini, yaitu efek dari dosa ini, sangatlah berat dan ini memang sangat-sangat merugikan manusia. Apa efeknya? Kita lihat di Roma 6 ayat 23. Dikatakan di situ, menyatakan upah dosa adalah maut. Jadi kalau kita sudah berdosa, sehingga itu yang membawa kita menjadi mati. Maut. Mati dalam hal sini bisa mati secara jasmani dan mati juga secara hubungan yang
tadinya begitu erat dan tidak terpisahkan dengan Allah, kita terpisah. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak main-main dosa ini. Kalau kita lihat di sini, upah dosa adalah maut. Hal-hal yang tadi sudah dikasih Tuhan kepada kita pada saat kita belum berdosa, yaitu hidup yang kekal, dan kita bersekutu dengan Allah dengan begitu indahnya. Tapi begitu ada dosa, itu terputus, ya, hubungan terputus. Kita juga harus mati, baik secara jasmani, baik secara rohani, yaitu terpisah dengan Allah. Jadi karena manusia berdosa, akibatnya terpisah dengan Allah, kita telah merusak hubungan yang Tuhan mau kita miliki untuk selamanya dan bersama Dia pada saat waktu penciptaan dulu. Tuhan mau itu selamanya sebenarnya hubungan itu, tetapi dosa merusak kita. Ketidaktaatan Adam merusak semua keturunan Adam. Jadi apa solusinya? Kalau kita sudah berdosa dan itu yang menghalangi kita. Nah, kita lihat hukum rohani yang ketiga yang harus dipahami orang percaya adalah Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keluar dari dosa-dosa kita. Luar biasa, puji Tuhan ya. Melalui Yesus Kristus dosa kita diampuni dan hubungan yang terputus dengan Allah itu, hubungan itu kembali dipulihkan oleh Yesus Kristus. Nah, dan ini dibuktikan oleh firman Tuhan yang di Roma 5 ayat 8. Dikatakan di sana, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana besarnya kasih Allah itu sesuai tadi firman yang pertama kita baca itu. Bagaimana besarnya sehingga Dia masih mencari supaya manusia itu diselamatkan kembali, dipulihkan kembali hubungannya seperti sedia kala ya, sebelum berdosa. Nah, begitulah kasih Tuhan itu besarnya. Sehingga di Roma 5 ayat 8 ini dikatakan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus yang telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi benar Yesus itu juru selamat kita yang menebus dosa kita. Karena itu yang diberikan oleh Allah. Makanya jangan ada satu orang pun ya di muka bumi ini yang menyatakan bahwa dia bisa masuk surga, dia bisa selamat oleh karena kebaikan dia, oleh karena apa yang dia lakukan itu menurut dia itu berkenan bagi Tuhan, tetapi dia tidak di dalam Yesus Kristus, itu tidak mungkin dan itu omong kosong. Artinya tidak mungkin ada manusia yang selamat oleh karena manusia semua sudah berdosa. Kalau semua sudah berdosa, bagaimana saudara bisa melepaskan diri dari dosa itu? Tidak ada satupun yang bisa melepaskan diri kecuali kalau Allah saja. Nah, makanya Allah melalui anaknya Yesus Kristus ini yang bisa menebus dosa kita karena Dia manusia tapi Dia juga Allah, di mana sebagai manusianya Dia harus mati karena yang berdosa itu manusia, maka yang mati pun, yang membayar dosa pun harus manusia, yaitu manusia Allah ini. Manusia yang tanpa dosa, inilah intinya. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara gak percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah manusia, ya berarti saudara tidak percaya Injil. Dan kalau saudara tidak percaya Injil, ya tentu tidak ada lagi apa yang bisa menyelamatkan saudara. Nah, kita jangan berdebat mengenai Yesus itu Tuhan atau tidak. Tetapi firman Tuhan ini menyatakan bahwa hanya melalui Yesuslah dan Yesuslah yang dikirim oleh Allah untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita, dan Dia mati untuk dosa-dosa kita, artinya menghapus segala dosa itu sehingga kita sudah kembali lagi dipulihkan seperti sedia kala waktu Adam dan Hawa. Jadi kita sudah tidak lagi di bawah kutuk dosa itu. Nah, ini yang penting. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana besarnya kasih Kristus itu. Makanya kalau saudara tidak percaya pun, ya kita tidak bisa lagi memberikan apa yang harus saudara lakukan supaya saudara percaya. Tetapi
Firman Tuhan menyatakan tidak ada satupun datang kepada Allah kalau bukan Roh Kudus yang menarik mereka. Kalau bukan Bapa yang memberi atau menarik mereka kepada Yesus Kristus, tidak ada yang percaya katanya. Jadi kalau saudara tidak ada Roh Kudus, memang susah untuk percaya kepada Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya dan tahu bahwa firman Tuhan yang memberitahukan apa yang perlu kita tahu dan percaya supaya kita bisa diselamatkan. Ini sudah diberitahukan di sini. Nah, kalau kita lihat lagi yang dimana dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 3-4 ini dikatakan begini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ini kata Paulus ya, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Nah, Paulus juga patokannya adalah kitab suci. Ayat 4-nya ya, 1 Korintus 15 ayat 4-nya dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, jadi semua dasarnya kitab suci. Firman Tuhan ini. Dan ini jelas-jelas mendukung semua apa yang sudah tadi kita baca sebelumnya, ayat firman Tuhan itu. Di sana dijelaskan kembali, ditegaskan kembali oleh Paulus. Nah, saudara, firman Tuhan itu menegaskan kepada kita oleh perkataan Yesus sendiri juga. Jadi di dalam firman Tuhan ini, kalau mengenai keselamatan kita masih belum yakin bahwa memang firman Tuhan itu menyatakan Yesus atau kasih Tuhan itu kepada kita sehingga kita diselamatkan melalui Yesus Kristus, nah kita bisa gali kembali. Nah, di Yohanes 14 ayat 6, saudara, dikatakan begini. Ini pernyataan Yesus bahwa memang satu-satunya dialah yang diutus Allah, dialah jalan dan dialah keselamatan itu. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini sudah dikunci ya, artinya apapun perdebatan di luar sana, perkataan Yesus ini sesuai dengan apa isi kitab suci, Alkitab ini ya, ini sudah dikunci. Jadi tidak ada lagi jalan keselamatan yang lain kalau bukan melalui Yesus. Tidak ada lagi yang bisa memberikan kita jalan yang lain kalau bukan melalui Yesus. Ya, jadi ini sudah jelas akulah jalan, akulah dan kebenaran dan hidup. Seseorang tidak akan bisa benar oleh dirinya sendiri ya kalau bukan di dalam Kristus. Seseorang tidak bisa memiliki hidup di dalam dirinya kalau bukan di dalam Kristus. Kalau kita bilang, oh saya tidak percaya Yesus tapi saya hidup. Saudara, hidup itu hanya hidup secara jasmani di dunia ini. Tetapi begitu nanti saudara meninggal, saudara tidak memiliki hidup yang kekal. Saudara akan dihukum kekal, bukan memiliki hidup yang kekal. Nah, ini bedanya. Makanya Yesus bilang di sini hidup itu adalah hidup yang kekal, bukan hidup di dunia ini. Walaupun kita di dunia ini, tentu yang menciptakan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, Allah yang mana yang berkuasa, yang memberikan hidup bagi kita juga di dunia ini. Jadi kalau kita bilang bukan Yesus yang memberikan hidup, ya tentu kita tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, tentu harus kita tahu ini mengenai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, ini kita tidak bahas, tapi bahwa Yesus itu juga adalah Allah, karena apa yang dia lakukan itu bisa kita lihat bahwa hanya Allah lah yang bisa, yang mampu melakukan seperti Yesus lakukan. Apakah ada yang bisa menghidupkan orang mati yang sudah 4 hari mati, Lazarus ya? Apa ada manusia atau orang yang lainlah atau siapa saja di muka bumi ini? Nggak ada. Hanya Allah yang bisa memberikan hidup. Nah, yang menghidupkan manusia pun hanya Allah saja. Nah, jadi ini suatu renungan supaya ya kita tahu bahwa hanya melalui Yesuslah kita bisa selamat. Hanya melalui Yesuslah kita bisa benar di hadapan Allah. Hanya melalui Yesuslah kita beroleh hidup yang kekal. Yang mana itu yang utama daripada segalanya. Ya, jadi jangan utamakan hal-hal dunia ini. Saudara, jangan utamakan apa yang mengenakkan telinga. Jangan mengutamakan apa yang mengenakkan daging, tetapi utamakanlah apa yang ada di dalam kekekalan,
yang mana kekekalan itu adalah hidup yang kekal, di mana kekekalan itu adalah bersama Yesus Kristus. Itulah yang diutamakan. Bagaimanapun caranya saudara harus melakukan dan mengusahakannya, itu dalam arti mengikuti apa saja kata firman mengenai keselamatan itu yang utama yang saudara lakukan. Bukan hal-hal dunia, bukan hal-hal apa yang harus dicapai di dunia ini, bukan. Tetapi hal-hal apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang disuruh Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Nah, ini yang perlu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara, ini adalah suatu janji dan pernyataan yang paling mengagumkan dan patut kita syukuri oleh setiap manusia lah. Setiap orang percaya sudah harus, ya, setiap manusia pun harus mensyukuri karena ada juru selamat, ada yang membawa kita ke dalam keselamatan. Tapi kembali lagi pada saudara, kalau saudara tidak percaya pun, ya hanya Roh Kudus yang bisa membuat saudara percaya. Nah, karena hal ini tidak akan dimiliki oleh siapapun yang ada di kolong langit ini. Apa yang sudah ditawarkan oleh Allah melalui Yesus ini tidak ada dimanapun. Tidak ada di siapapun di bawah kolong langit ini. Tidak ada satupun manusia yang mampu selamat dengan dirinya sendiri. Tapi dengan penyataan Yesus ini, maka setiap manusia yang mau mengikut dan percaya kepadanya itu beroleh jalan keselamatan untuk hidup kekal. Berhubungan kembali dengan Allah, yang mana tadi terputus itu kita berhubungan kembali, kita sekarang bisa langsung berkomunikasi lagi dengan Allah dan kita bisa langsung mengenal Allah lagi melalui Yesus Kristus. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Anda bisa menerima anugerah keselamatan yang begitu berharga dan satu-satunya. Wah, kok bisa kita menerima ya begitu? Nah, ini ada hal yang keempat dari hukum rohani ini yang menjawab hal itu. Hukum rohani keempat itu yang harus dipahami orang percaya, bahwa Anda harus beriman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda agar menerima anugerah keselamatan dan mengetahui rencana Allah di dalam hidup saudara. Tidak ada jalan lain. Jadi harus beriman kepada Yesus Kristus, ya. Ya, jadi kembali lagi itu yang dinyatakan, tidak ada jalan lain. Nah, ini ditegaskan kembali oleh Alkitab atau firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan begini, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Nah, ini ditegaskan kembali saudara. Jadi jangan ragu lagi untuk mengikut Tuhan Yesus. Jangan ragu lagi bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan, ya, dan jalan mendapat hidupan yang kekal nanti. Jadi tidak ada lagi jalan lain, dan ini sering sudah banyak ditegaskan oleh firman ini. Di Yohanes 1 ayat 12 ini juga dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus maksudnya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kita menerima Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Kembali kita seperti sebagaimana awal dulu, kita ini adalah anak Allah yang dikasihi, anak Allah yang bisa berhubungan terus langsung dengan Allah. Demikian juga kalau kita menerima Yesus, kita diberinya kuasa itu. Kita sudah bisa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi harus ada percaya dan kita harus tetap berada di dalam nama Yesus, ya, harus percaya dalam nama Yesus. Nah, Alkitab juga menegaskan ini. Tidak cukup di sini, dia menegaskan yang memperkuat pernyataan atau firman yang di Yohanes 1 ayat 12 ini tadi. Kisah Rasul juga menyatakan di Kisah Rasul 16 ayat 31 mengatakan dengan jelas bahwa kita harus percaya kepada Yesus Kristus yang memberi keselamatan. Kisah Rasul 16 ayat 31 dikatakan begini, "Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu." Nah, luar biasa. Ini ditegaskan kembali bahwa memang inilah jalan satu-satunya. Yesus inilah memang yang memberikan kehidupan yang kekal. Yesus inilah yang memberikan keselamatan. Nah, ini sudah ditegaskan di sini.
Jadi saudara yang dikasihi Tuhan perlu renungkan supaya kita lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi mencintai Tuhan. Bagi yang belum percaya perlu direnungkan, digumulkan, tanya malam-malam kepada Tuhan, apakah benar hanya melalui Yesus ada jalan keselamatan itu? Apakah benar Yesus itu anak Allah yang mengasihi, yang begitu memberikan hidupnya dan mati untuk menebus dosa-dosa kita? Nah, itu perlu digumuli dan didoakan ya, tanya kepada Tuhan. Nah, jadi Anda diselamatkan hanya karena anugerah dan oleh iman kepada Yesus Kristus saja. Masa begitu gitu ya? Karena iman, anugerah dan iman kepada Yesus Kristus saja. Nah, kembali kita lihat Alkitab. Apa kata Alkitab di sini? Di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, jadi benar apa yang dikatakan tadi bahwa kita ini diselamatkan hanya karena anugerah dan oleh iman kepada Yesus Kristus. Karena Alkitab mengatakan seperti itu. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, ya, jadi saya tadi bilang tidak ada orang satupun selamat oleh dirinya sendiri, tidak ada satupun orang benar oleh dirinya sendiri. Ini ditekankan lagi kembali di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ya, iman kepada Yesus, dan itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Iman itu pemberian Allah. Saudara percaya pada Yesus, ya, Roh Kudus akan memberikan itu. Roh Kudus akan melingkupi saudara, ya, turun atas saudara dan saudara akan beriman kepada Kristus. Itu karena hasil pemberian Tuhan. Maka dikatakan di ayat 9-nya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Ditegaskan di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan bahwa iman saudara itu pun bukan hasil pekerjaan saudara, tetapi itu pemberian, kasih karunia Allah. Jadi jangan ada yang memegahkan diri. Ini teguran bagi kita semua. Ya, jangan berasa kalau imannya sudah kuat itu, saya memang lebih baik dari orang lain. Saudara punya iman itu juga karena anugerah kasih karunia Tuhan, ya. Karena iman itu. Makanya kalau saudara bertumbuh dalam iman, saudara hanya bersyukur saja terus kepada Tuhan. Jangan memegahkan diri karena dikatakan di sini itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi kasih karunia yang memberikan keselamatan tadi oleh karena iman kepada Yesus Kristus ini bukan karena usaha kita. Bukan karena kita yang mengusahakannya sehingga mendapat itu maksudnya, ya. Tetapi begitu kita beriman kepada Yesus Kristus, tentu kita harus melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan yang dihasilkan oleh iman kita. Dan tentu itu perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi awalnya bahwa iman itu ada bukan karena usaha kita, bukan karena hasil kerja kita, bukan seperti itu, tetapi itu karena pemberian Allah. Maka kita tidak boleh memegahkan diri, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari semua hukum rohani ini tadi, ada 4 hukum rohani tadi, ya, kita harus menyimpulkan bahwa dari mempelajari firman ini, setiap orang percaya harus teguh dalam iman kepada Yesus Kristus dan hidup di dalam Yesus. Ya, setiap orang percaya harus teguh dalam iman kepada Yesus, jangan goyah. Hal yang kedua bahwa keselamatan hanya ada melalui Yesus. Di dalam Yesus, anugerah Yesus. Jadi tidak ada keselamatan yang lain. Apa yang tadi kita sudah baca sudah jelas sekali, saudara. Hal yang ketiga bahwa dosa sudah dikalahkan oleh penebusan Yesus dengan mati di atas kayu salib. Dosa kita itu, kutuk-kutuk itu yang menaungi, yang mengkup kita itu sudah lepas. Karena Yesus sudah membayarnya dengan mati di atas kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya tidak lagi di bawah kutuk dosa itu. Nah, bebas memilih. Apakah mengikut Yesus atau tidak? Apakah mau diselamatkan atau tidak? Sudah bebas memilih. Tetapi kalau saya sarankan kita tetap mengikut Yesus. Jangan mengikut dunia yang dikuasai oleh dosa. Kalau kita mengikut dunia yang dikuasai oleh dosa, akhirnya nanti jelas kita tetap mendapat kekekalan, tetapi penghukuman kekal di neraka. Inilah yang harus kita renungkan, harus kita pahami supaya di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari ini, jangan terlalu banyak pikiran-pikiran yang membuat kita menjadi stres, ya, membuat sepertinya banyak sekali pikiran bagaimana cara hiduplah, bagaimana inilah, bagaimana itulah. Ini kadang yang membuat kita menjadi stres sendiri. Kita tahu mengenai keselamatan kita ini tadi, yaitu di dalam Yesus Kristus. Semuanya mengenai Yesus Kristus.
Itu saja yang saudara pelajari, itu saja yang saudara harus terus lakukan supaya di dalam kehidupan di sehari-hari ini semuanya itu tidak sia-sia. Tetapi semua boleh berkenan bagi Tuhan dan memuliakan Tuhan, dan saudara juga bisa menjadi berkat bagi yang lain, dan saudara juga sebagai anak-anak Allah ya menjadi terang dan garam dunia. Dan jangan lupa bahwa sebagai anak-anak Allah, Yesus sudah menyatakan bahwa engkau juga harus memberitakan firman, mengajar dan membuat semua orang bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Nah, itu tugas kita semua orang yang percaya. Tidak hanya diam dan mementingkan sendiri atau hanya membangun kerohanian sendiri, tetapi kita tidak mau membagikan kepada orang lain. Nah, itu juga tidak benar di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi saluran berkat bagi yang lain, menjangkau jiwa-jiwa sesuai dengan amanat yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa jadi muridku dan ajarlah mereka. Nah, itulah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan, bagaimana hukum rohani di dalam keselamatan kita. Sekiranya firman Tuhan ini bisa memberi saudara pengertian yang baru, lebih lagi mencintai Tuhan, dan tentu Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan kemurahan-Mu. Dan juga Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, bagaimana hal-hal rohani yang membawa kami ke dalam keselamatan. Dan ada 4 hal yang kami sudah pelajari di sini. Biarlah ini juga meneguhkan kami supaya kami lebih lagi mencintai Tuhan, karena begitu besar kasih Allah bagi kami, supaya kami juga boleh membalas kasih Tuhan itu. Kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, tuntun kami semua. Hamba sudah selesai memberitakan firman ini saat ini Tuhan, tetapi hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Tuhan, Engkau yang memberikan pengertian, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan hikmat, kepintaran, dan juga Engkau yang memberkati mereka. Biarlah setiap kehidupan mereka juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, sebelum kami berakhir atau mengakhiri, biarlah kami diberkati oleh Tuhan. Kekasih Kristus, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus, memberkati saudara dan saya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, supaya kita bersama-sama di dalam kerajaan sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.